Aku lagi di rumah. Baru balik, iya. Terus aku ingat aku udah lama nggak IDN live, jadi aku harus IDN live. Karena pasti kamu kangen aku, iya nggak? Kemana aja? Aku di sini aja, di Indonesia. Kangen aku gak? Kita udah 100 hari gak ketemu ya. Padahal kayak kemarin baru berapa hari pas kemarin showroom. Tapi kan belum IDN live. Pasti yang nonton di IDN live pasti kangen berat. Pasti kabar. Jadi aku akan say hi. Macet parah enggak? Aku pulang enggak macet. Jadi kan aku kegiatannya bentar doang. Kegiatannya cuma take endorse. Abis itu aku makeup secantik ini hanya untuk take endorse. Jadi rasanya kita harus jalan-jalan gak sih teman-teman? Jadi tadi aku jalan-jalan bentar doang sih, tapi sama Kristi sama Freya. Tapi mereka malamnya itu latihan, jadi nggak bisa jalan lama-lama. Terus tadi akhirnya pas udah selesai, aku kan juga bingung ya mau ngapain, jadi udah aku pulang aja. Tapi sebelum tadi aku pulang, aku anterin mereka dulu ke FX karena mereka mau latihan. Habis itu udah aku pulang. Gitu. Aku cantik gak hari ini? Jessica. Makasih ya. Nggak ikut latihan enggak, karena itu buat latihan event. Sedangkan aku minggu ini aku nggak ikut event sama sekali. Kenapa? Karena itu tanggal 9. Tanggal 9 mamiku ulang tahun. Jadi aku harus datang ke acara ulang tahun makan-makan mami aku. Dan kalau off air itu kan ada di luar kota semua kan. Itu aku nggak bisa ikut makanya. Tanggal 9 November mami aku ulang tahun. Belum ultah tanggal 9. Kenapa komennya udah ada yang ngucapin ultah? Selamat datang ya. Aku tadi habis potong poni tau. Jadi poninya itu dipotong jadi lebih pendek nih, curtain bangs. Tadi kan udah panjang, jadi kalau misalnya dibikin poni kayak gini dia lebih ada bentuknya. Tapi ini hairspray-nya udah mulai hilang, jadi nggak terlalu terbentuk, udah nggak terlalu mantep gitu, udah nggak terlalu pakem. Bagusnya makeup aku sebenarnya, tapi tadi waktu di kantor kayaknya kayak jelek gitu. Bagus berarti emang lighting kantor emang jelek deh. Tutor makeup, aku pengen banget bikin makeup tutorial, cuma aku malu, aku takut salah, takut nggak insecure sih, takut kayak jelek gitu. Enggak sih, itu pick me banget ya, maaf banget. Tapi kayak apa ya, aku takut. Pokoknya ini aku eyeshadownya ini aku bikin sendiri. Jadi ini semua aku yang bikin, tapi kecuali alis sama shading hidung. Karena alis aku nggak bisa bikin alis, aku nggak bisa gambar alis. Jadi makanya kalau misalnya aku alis sendiri jelek, tapi kalau misalnya dialisin sama kakak makeup JKT pasti bagus. Kayaknya sebelum aku keluar JKT aku harus ada yang harus aku udah bisa sebelum aku keluar JKT, yaitu bisa pakai alis dan bisa cetok rambut. Iya ya, buat konten di JKT TV ya, nanti aku tanyain ya. Iya kan, cewek-cewek pada bisa bikin alis, yang bisa bikin alis tuh keren banget. Aku nggak bisa, padahal tinggal diisi doang. Tapi kadang kayak
kayak nggak sebagus kakak makeup JKT atau sama makeup artis. Kayak bagusan dibikinin, kalau bikin sendiri kadang bagus kadang enggak, tapi lebih sering enggak. Tapi nggak apa, kan masih di JKT. Nanti ini seiring berjalannya waktu aku akan belajar gimana cara bikin alis. Jadi nanti kalau misalnya aku udah grad dari JKT, aku udah bisa bikin alis. Iya banget, kurang puas. Nah kalau eyeshadow aku udah bisa lah dikit-dikit. Terus eyeliner udah jago lah ya. Nih aku selalu bikin eyeliner sendiri. Aku semenjak udah lumayan gede, udah makin dewasa, aku bikin eyeliner sendiri. Karena kadang eyeliner tuh bener-bener sesuai selera masing-masing. Kecuali kadang kalau misalnya lagi mager gitu, lagi kayak aduh ngantuk banget, capek banget, ada kegiatan dari pagi terus ngantuk dan gak mood makeup sendiri, baru di makeupin. Nah kadang kalau misalnya kan kakak makeup JKT itu kayak misalnya sekali teater tuh cuma ada 2 kakak makeup dan 2 kakak rambut. Jadi sedangkan anaknya tuh ada 16 kan, belum lagi kalau misalnya ada yang bede gitu. Jadi kadang ngantri kalau make up, jadi lebih cepat kalau misalnya make up sendiri. Nanti di make upin tinggal shading hidung sama alis doang. Jadi itu lebih gampang sebenarnya. Berarti jangan sampai pandai gambar alis. Iya, aku lama lah pandainya kayak. Jadi kadang kalau misalnya kayak anaknya banyak banget, apalagi kemarin tuh pas Halloween event itu kan all member ya, sedangkan padahal itu kakak makeup rambutnya udah semuanya, udah all team datang, tapi tetap ngantri banget. Jadi daripada nunggu dan kayak belum ngapa-ngapain, jadi mending aku eyeshadow sendiri, terus nanti tinggal pokoknya yang aku bisa lakuin sendiri aku lakuin dulu, nanti sisanya baru sama kakak makeupnya. Kalau rambut mah di hairdoin, nggak bisa rambut sendiri. Aku nggak bisa nyatok, sumpah aku nggak bisa nyatok. Makanya pokoknya pelajaran yang harus aku ambil pelajaran yang akan aku ambil setelah keluar dari JKT adalah aku harus bisa nyatok. Nggak mau tahu, pokoknya salah satu pelajaran yang harus aku ambil dari JKT adalah aku harus belajar nyatok. Aku nggak bisa nyatok. Ini dicatokin sama kakak rambut JKT, bagus banget kan, kayak slay. So natural. Aku mau setiap hari rambut aku kayak gini bentuknya, boleh nggak sih? Sebenarnya rambut asli aku kalau nggak dicatok nggak kayak gini. Ini bagus. Aku tuh rambutnya kering banget, kering mampus rambut aku kan, jadi jelek, kadang kayak jelek pokoknya. Iya, Ola demam kemarin sebenarnya. Kemarin kan aku kan ketemu sama Ola, kita kan main kan di mall. Habis itu dia tuh pesennya minuman anget segala macem. Terus nih ada kejadian kocak banget, sebenarnya nggak kocak sih, ini nyebelin sih. Jadi kan kemarin kita makan gitu kan, abis itu dia kayak gaya banget, gue mau pesen hot tea, gue nggak mau minum es. Terus tiba-tiba pas kita udah pesen hot tea, tiba-tiba dia ngomong gini, boleh nggak sih gue pesen es? Dia pengen pesen es batu. Kalian tahu kan Ola tuh pencinta es batu. Dia tuh bisa ke hotel, misalnya di hotel, dia tuh bisa pesen sama room service cuma mau es batu doang. Dia suka banget nyembelin es batu. Maksudnya aku suka, tapi kadang ya udah es batu yang di minuman, gak usah yang kayak es batu plek es batu minta gitu, itu aneh banget sumpah. Jadi kayak kemarin dia nggak minum es sama sekali. Jadi pas dia bilang pesen es boleh nggak, terus kayak gue tonjok ya. Dia padahal udah bagus kayak gue mau konsisten, gue nggak mau minum dingin selama gue lagi masih demam gitu. Terus kayak aku udah respect abis deh lah. Terus tiba-tiba dia tergiur sama orang yang pesen es teh manis, ya kayak boleh gak ya pesen es batu. Iya begitu. BTW tadi ada komen, Cece hidungnya makin mancung suntik botox. Aduh ketahuan, aduh kelihatan itu ya, ketahuan deh. Makin mancung sih orang emang mancung. Ini tuh adalah nih, ini adalah ilusi mata. Ini ilusi, aduh tapi ketahuan ya ngomongnya kenceng banget ya. Ketahuan deh kalau aku suntik botox. Diem aja ya, diem aja. Jangan diklip ya, jadi kan.
YIIA, yang IDN aja. Jadi klip ya. Aku nggak mau satu fandom tahu aku suntik botox, jangan. Setelah aku suntik botox, aku tetap shading hidung supaya aku makin mancung nih. Jadi ini kalau kayak gini kan kelihatannya kayak aku mancung ya, tapi sebenarnya ini adalah shading. Tapi sebenarnya emang mancung tuh. Memang ada bentuknya, memang maju lah gitu. Tapi kayak minggu depan aku mau tambah lagi deh, kayak kurang deh. Pantes hari ini beda, iya kan? Makasih ya. Padahal aku udah dikit-dikit loh suntiknya, tapi tetap kelihatan ya. Upsi. Tapi kalau misalnya sampai ada orang yang beneran percaya sih, ajaib banget sih. Bocil serius. Nggak apa-apa deh. Cakep banget hairstyle kayak gini, iya kan? Aku tuh pengen kayak gini mulu hairstyle, tapi kan gak mungkin aku kayak gini terus, kalian pasti bosen. Kan tau gak sih Giselle Espa? Jadi waktu itu tuh member pernah ngomongin dia kayak, si Giselle rambutnya gitu-gitu mulu ya. Ini bahkan waktu itu sempat fans Espa atau aku sempat lihat di TikTok tuh kayak rame lagi kayak katanya Giselle mistreat, maksudnya manajemennya tidak men-treat dia secara sama member lain karena dia biasanya hairstyle-nya yang paling biasa gitu. Tapi setelah waktu itu sempet lihat kayak di mana si Giselle tuh emang ternyata dia yang mau kalau hairstyle tuh yang simple, tapi orang-orang mikirnya ya nih manajemen kasih member lain hairstyle-nya bagus tapi giliran Giselle biasanya, tapi ternyata itu Giselle yang mau. Nah, member JKT juga. Member JKT itu kita rambutnya ya mungkin kadang kalau syuting mungkin ada yang di nanti ada yang request ke manajemen, nanti kamu ini ya digini rambutnya gitu, mungkin ya, tapi nggak tahu. Kalau aku sih nggak pernah, mungkin kayak gini mungkin gini gitu kan. Tapi sebenarnya selama ini kita bebas, kita mau, kecuali kalau ada yang emang ada yang seragam gitu kayak yang belalang yang membangkang kan, mereka emang harus pakai poni itu kan, si poni scam itu. Jadi emang selama ini sebenarnya member tuh bebas rambutnya mau diapain, buat perform, buat syuting, buat apapun. Ini sih sejauh ini aku kayak gitu ya. Tapi kalau mau potong rambut tetap harus izin. Udah tahu belum sih? Udah tahu ya? Itu belum tahu. Kalau ini namanya cetok masuk guys, ini namanya camas. Ini cetok masuk. Ada yang curly tuh yang pas kayak kemarin aku RKJ yang kemarin banget. Ini namanya cetok masuk doang. Kalau diwarnain juga harus izin dulu, nggak boleh main asal warnain aja, dimarahin kalau asal warnain. Mau piercing juga harus izin dulu. Pokoknya kalau udah jadi anak tim udah bebas rambutnya mau diapain. Kalau anak trainee itu nggak boleh di curly, nggak boleh dimacem-macemin. Iya, terus potong poni juga izin dulu, tapi iya izin dulu. Makanya waktu itu pas aku potong poni depan aku izin dulu. Terus tau gak sih yang pas aku potong sebahu itu, yang pas udah lama banget sih, tapi udah new era, yang pas Sonichi SNM kan rambut aku dari panjang banget, terus sebenernya pas Sonichi SNM jadi kayak sebahu gitu kan. Itu izinnya udah dari sebelum Timti, tapi belum boleh karena katanya Jessie cocok rambut panjang. Terus baru boleh pas Sonichi SNM yang bahkan udah new era gitu. Ada timingnya. Masih ada poni scam masih, tapi kan gak akan aku pakai lagi, soalnya kayak kemarin tuh aku sempet taruh di tas, terus udah gitu aku lupa keluarin, terus dia kayak menggumpal dan udah jadi jelek teksturnya, jadi kayak pengen aku buang aja. Tapi itu baru dipakai sekali deh kayaknya. Bulu matanya siapa bohongan? Bulu matanya asli, kalau ini asli nih tuh, kalau bulu matanya asli nih, aku kasih lihat ya.
Ini adalah pouch makeup aku. Kecil banget kan. Aku lagi cari, ya kayaknya udah pada, kayaknya yang subscriber sama aku udah pada tahu deh. Aku tuh lagi hunting pouch makeup yang bentuknya tuh gede tapi nggak gede banget, kecil tapi nggak kecil banget. Pokoknya yang pas. Dan aku tuh belum menemukan nih. Kalau ini tuh gede banget, aku nggak mungkin bawa ke teater segede ini. Ini aku kayak makeup artis, sumpah. Tapi kalau ini tuh sebenarnya terlalu kecil. Tapi ya muat lah. Tapi aku jadi harus mensortir barang-barang aku lagi. Jadi aku ketemu maskara di Jepang nih, bagus banget. Ini Muta yang temuin pertama kali. Dia tuh bentuknya bagus gitu loh guys. Dia tuh ada yang bergerigi kayak gini dan ada yang biasa. Ini yang atas yang biasa yang bergerigi. Jadi pertama kalau kalian mau tahu cara bikin bulu mata kayak gini gimana? Jadi pertama kan dijepit dulu pakai ini. Pakai jepitan bulu mata. Habis itu dipakai ini dulu, pakai yang atas dulu nih. Terus kalau udah tinggal digerigi-gerigiin pakai yang bergerigi kayak gini. Gitu caranya mendapatkan bulu mata anime seperti aku. Gitu guys. Sebenarnya maskara biasa sih nggak ada yang bergerigi, cuma ya udah cuma jepit habis udah gituin doang. Tapi kalau ini karena kan kita idol ya, kita idol, jadi kita harus yang cantik, yang harus yang totalitas. Jadi kayak mau bikin orang-orang wow, idol JKT48 pakai maskara apa tuh bagus banget, kita mau bikin kayak orang-orang kayak gitu. Tapi udah ke spill, nggak apa-apa deh. Berarti mama kamu Scorpio. Iya kali ya, aku tuh nggak hafal sumpah tanggal berapa, zodiak apa aku nggak tahu. Aku cuma tahu aku Libra, antara Libra atau Virgo, tapi kayak aku percaya aku Libra deh. Penjepitnya di hair dryer gak? Ih, kok kamu tahu banget sih, kamu cewek ya? Iya banget, tapi sekarang udah enggak sih, karena aku ngerasa lama banget kalau misalnya harus di hair dryer dulu. Jadi kalau yang belum tahu apa fungsi ini di hair dryer itu biar panas, biar dia tuh kalau makin panas itu makin naik, dan makin naik makin bagus kalau misalnya. Jadi sebelum dipakai ini tuh di hair dryerin kan, terus panas kan ininya besinya, terus baru diginiin. Tapi kadang anget-anget gitu sih. Habis itu tuh jadi makin naik dan itu lebih gampang gitu. Maksudnya lebih mudah. Nggak ketarik? Enggak dong. Kecuali kayak si Ola. Dia pernah melakukan kebodohan. Dia waktu itu pernah ya, ini udah lama banget sih tapi sorry banget gue ceritain. Dia pernah menjepit bulu matanya lama banget. Dia sambil ngobrol sambil kayak gini-gini, tapi bulu matanya ada lagi posisi lagi dijepit kayak gini, terus dia ngobrol terus dia lama banget kan. Terus pas ditarik itu patah semuanya, ketarik. Itu sakit sih. Jadi kalau misalnya tapi tau gak sih, bulu mata orang ya, bulu mata yang lentik itu nggak pernah nih dia nggak pernah ketemu sama ini, makanya mereka lentik bulu matanya. Tapi karena aku udah sering pakai maskara, udah sering dijepit kayak gini, jadi dia udah nggak natural lagi. Dia sudah tidak ada sisi naturalnya. Ngaruh banget. Soalnya nih kalau misalnya aku nggak pakai maskara, ini bulu mataku nggak kelihatan. Ini kan kelihatan kan tuh, kelihatan kan. Kalau nggak dijepit tuh nggak kelihatan. Jadi sebenarnya fungsinya ini itu tuh buat bikin bulu matanya naik. Kan bulu mata orang kan dia udah segi, ini kan mata ini kan segi, dia gini doang kan, dia jegrek gitu doang. Kalau misalnya dipakai dijepit itu gini, jadi gini, cuing gitu. Terus apa fungsi maskara? Maskara itu untuk menebalkan dan memanjangkan. Memanjangkan. Gitu. Tapi beda-beda, maskara tuh beda-beda. Ada yang fungsinya buat menebalkan, ada yang buat memanjangkan. Tapi aku lebih suka buat nebelin sih, buat ditebelin. Karena sebenarnya bulu mataku panjang tapi dikit, ngerti gak sih? Jadi aku tuh pengen yang tebel biar efeknya tuh kayak banyak gitu loh, biar bulu mata tuh efeknya banyak. Tapi sebenarnya aku tuh bulu matanya lumayan panjang tapi dia dikit, nggak lebat gitu. Ada efek maskara kayak gitu. Kalau tutor dagu lancip itu nggak tahu, aku mungkin ada shadingnya, tapi aku nggak shading di sini sih. Aku nggak shading di daerah sini, aku paling shading daerah sini. Nih,
Kalian lihat gak ini kayak ada coklat di sini. Ini pakai shading guys. Jadi kayak dari depan itu tuh kayak ada ilusi itu lebih tirus. Tapi sebenarnya katanya aku nggak perlu shading, aku udah tirus sih. Jadi kalau dagu aku nggak shading dagu sama sekali. Ini daguku dari lahir. Ya shading itu adalah bayangan, shading. Oh shading aku pakai ini. Ini ada pouch coklat lagi. Ini aku beli di Jepang juga. Nih, kalau shading tuh harus warna coklat karena dia tuh untuk membuat bayangan. Kalau aku shading, ini ada brushnya, diginin aja. Jadi tuh nanti dia kayak bikin bayangan gitu loh, terus kayak lebih dalam gitu. Tapi aku jarang sih shading di daerah sini karena biasanya dia aku nggak ngaruh, tapi kayak kesenangan sendiri aja gitu loh. Terus kalau di hidung harus selalu shading. Aku tapi sempet dulu nggak mau shading sama sekali. Aku sempet ada mungkin waktu era kan bisa inilah ya, bisa lah ya lihat perbedaan makeup aku dari dulu sampai sekarang. Aku pernah ada era dimana aku nggak mau shading sama sekali. Karena dulu aku sombong, hidungnya udah mancung, udah tirus. Tapi menurut aku itu bukan itu inti masalahnya. Itu adalah kesenangan dalam make up, walaupun kayak nggak ngaruh sedikit pun, tapi pakai tuh kayak seru gitu loh. Kalau hapus makeup berapa lama? Enggak lama. So aku pakai cleansing balm. Jadi kalau cleansing balm itu dia balm bentuknya, terus tinggal digini-giniin, terus tinggal digini-giniin. Terus dia kayak langsung meleleh gitu makeup, terus tinggal dicuci. Iya, hidungnya mancung dan mengkilat, betul banget, karena di sini ini kan dipakein warna coklat, terus di sini pakein warna putih. Jadi kesannya jadi kayak ada bayangannya gitu. Tapi tau gak sih makeup apa yang paling susah? Maksudnya yang paling aku belajar bikinnya tuh paling susah selain alis. Itu eyeliner. Ini eyeliner tuh yang ini nih, yang hitam garis ini nih. Eyeliner susah banget. Aku butuh kayak years of practice. Mungkin yang cewek juga ngerti lah ya, kalau bikin eyeliner tuh susah banget. Tapi once you got it, it's really satisfying. Tutorial bikin eggyosal. Jadi eggyosal tuh, nih kalian kalau misalnya nggak tahu ya, aku kasih tahu berkali-kali. Ini namanya eggyosal nih. Nih daging yang di bawah mata ini. Nih. Jadi ini bukan karena aku kurang tidur, tapi ini adalah make up. Eyeliner biar apa? Eyeliner tuh biar apa ya? Biar lebih besar kali ya matanya ya. Lebih hidup gitu. Aku kalau misalnya nggak pakai eyeliner aku kayak ngantuk. Jadi harus pakai eyeliner. Biar kayak lebih kelihatan aja gitu bentuk matanya. Bagus kan kalau pakai eyeliner. Tajam. Kalau misalnya ini ya Gyosal, cara bikinnya nih. Ini lucu banget, kayak menjelasin tentang makeup. Aku seru banget, I love yapping about makeup. Kayak it's the best thing ever. Tolong jangan capek ya. Jadi cara bikin eggyosal. Ini nih eggyosal nih di bawah mata nih, yang mengkilap. Tapi hari ini aku nggak pakai bling banget. Jadi nggak terlalu mengkilap biasanya karena hari ini aku cuma take endorse. Beda kalau misalnya nih, kan juga blusher aku nggak menyala abangku kayak biasanya kan. Karena aku cuma take endorse, kecuali aku perform. Jadi biasa aja. Dan aku nggak pakai warna ungu, aku pakai warna pink. Kayak coral gitu. Pink ke orange-an. Jadi cara bikin eggyosal ini adalah, jadi kalian coba senyum deh. Kalian kalau misalnya senyum kayak gini, pasti di sini tuh ada kayak lipetan. Nah, biasanya tuh orang Korea itu tuh udah punya kalau misalnya mereka senyum tuh mereka udah punya lipetan. Dan aku udah punya lipetannya. Jadi aku tinggal tebelin nih, ini nih yang garis ini ya. Aku tebelin pakai ini tuh kayak eyeliner bentuknya, tapi maaf banget. Jadi itu kayak membentuk bayangan gitu loh, kayak ditebelin doang tuh kayak gini nih warnanya ini nih yang ada di sini. Jadi aku bikin eggyosal ala aku tinggal senyum. Aku tuh udah ada lipetannya kan, terus tinggal aku tebelin doang. Terus abis itu aku pakai kayak shimmer, kayak dia tuh stick gitu bentuknya. Seru banget ngomongin makeup, sumpah. Stick kayak gini,
Dia tuh kayak eyeshadow stick, tapi dia tuh bling bling shimmer, tapi ini udah mau habis. Nah, aku baru beli yang baru. Kita unboxing aja nggak sih? Unboxing aja nggak sih? Ini aku baru beli yang baru, tapi beda brandnya, karena yang brand yang lama ini udah discontinue, mereka udah nggak jualan lagi, maksudnya udah nggak produksi lagi. Nah, ini dia Double Under Eye Liquid Liner. Wait, namanya Double Under. Kenapa Double Under Eye? Kenapa nggak Double Under Double? Ya, susah. Nih, jadi ini kan udah dibikin nih bayangan ininya. Nanti ini di tengah-tengah ini itu dipakein warna terang gitu, itu baru dipakein glitter. Wow. Oh, kalau ini dapat ininya. Ini tuh buat, ini sama buat yang kayak gini, tapi ini kok nggak terlalu kelihatan ya. Ini sheer banget semua warnanya, ini sheer banget. Nah, ini buat bling blingnya. Coba. Wow, lihat tuh, lihat ya. Kok nggak kelihatan? Wow, ini sih bling bling banget sih. Coba nih aku pakai ya. Wait, aku butuh kaca. Coba ya. Nih, ingetin ya, ini sebelum aku pakai ya. Wah, udah lebih menyala kan daripada yang ini. Ih, lucu banget, ini bentuknya kayak marker gitu. Ya kan kayak lebih, lihat kayak bawah mulutnya, bawah matanya kayak lebih menyala gitu kan, kayak lebih terang. Ih, seru banget. I love it. I love this product so much. Senang mengenalmu. Aku tidak menyesal belinya. Gitu, itu cara aku bikin aegyosal. Tapi ini tuh kalau misalnya versi apa ini, kalau misalnya versi lagi makeup biasa doang, bukan perform. Biasanya kalau aku perform, aku pakai glitter yang lebih besar, yang dia partikel-partikel itu lebih gede-gede. Yang kalau dilihat dari jauh tuh kayak bling 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 gitu. Nggak bisa dong buat tanda tangan. Kenapa pakai tanda tangan? Kalau tanda tangan mah pakai spidol aja. Nih, kalau buat parfum aku pakai glitter yang warna pink yang ini. Dia tuh kayak partikelnya kayak lebih gede gitu loh. Coba aku pakein ya. Nih, kelihatan gak nih ini nih? Nggak kelihatan lagi. Kalau bling bling, iya, bling bling buat mata. Tapi kita nggak tahu sih namanya, glitter sih namanya. Tapi kayak kita sebutnya bling bling karena dia bling bling. Ini lama banget sumpah habisnya. Dia bentuknya kayak gini. Tuh, sangat bling bling, nggak kelihatan. Kalau dari kamera nggak kelihatan. Udahlah, pokoknya gitu guys. Pokoknya kayak gitu. Seru kan? Terus lihat, aku juga ada brush. Ini warna ungu, aku baru beli. Dulu aku seneng banget main makeup-makeupan, dan pas sekarang aku udah punya makeup sendiri, aku tuh seneng banget. Dulu aku waktu aku masih kecil, aku tuh seneng banget nonton YouTube, nonton makeup. Terus sekarang tuh kayak udah bisa beli makeup sendiri, tuh seneng banget, sumpah, seneng banget. I love makeup. Begitu. Beda lipstick sama lip tint. Bedanya adalah kalau lipstick itu bentuknya stick. Dia bentuknya stick nih, kayak gini nih kalau lipstick nih. Lipstick dia tuh yang kayak gini. Yang kayak gini nih, ini lipstick. Kalau lip tint dia tuh cair. Nih, lip tint tuh kayak gini. Tuh. Spill blush on. Ini. Aku punya banyak banget blush on, oh my god. Aku udah ngomongin berkali-kali, tapi makeup favorit aku, item makeup favorit aku adalah blush on. Karena blush on tuh bikin pipi kita seger, bikin pipinya pink, bikin fresh. Aku punya 100 blush on.
Ini yang pertama. Ini aku suka banget warna ini, sumpah. Ini warnanya kayak ungu pink gitu loh. I love it. Ini dari tadi aku nyalain lampu. Sebenarnya kayak gini. Tapi makeup aku jadi nggak kelihatan. Bagusan kayak tadi atau kayak gini? Tapi lebih kelihatan pink sih pipinya. Terus bawah matanya lebih kayak kelihatan gitu. Makeup Cece kan banyak pernah nggak dipinjam sama adek-adeknya. Adek-adek maksudnya di JKT. Kalau JKT enggak. Di rumah juga enggak sih. Aku nggak akan boleh pinjemin makeup aku buat adek aku, buat maksudnya adek kandung aku ya. Nggak boleh ya, harusnya nggak boleh pelit ya. Tapi kalau di JKT adek-adek aku nggak pernah pinjem makeup aku. Kayaknya nggak berani sih. Lebih kayak soalnya lebih kayak mereka juga udah punya sendiri, dan atau enggak kadang pinjem punya teater. Tapi kalau aku suka pinjem makeup orang karena kayak kamu ini, kayak kita tuh suka kayak ini kamu bagus banget, ini kamu bagus banget, kayak kita semua suka pinjeman. Tapi kalau untuk adik-adik mungkin mereka belum berani ya. Blushin aku punya banyak banget, aku bisa ngomongin sampai pagi, sumpah. Nih, ini 1, 2. Hari ini aku pakai warna yang ini jadi kayak nggak terlalu. Tapi tadi aku mix ini dikit sih. Habis itu ini 3. Terus ini tapi warnanya kayak nggak terlalu kelihatan. Soalnya ini tuh nggak terlalu pigmented, tapi dia warnanya bener-bener yang kayak sheer banget. Ini kayak harus di dab berkali-kali. Ini kayaknya kelihatan, ini bakal kelihatan sama orang putih banget yang kayak nggak punya darah gitu. Ini 4, udah totalnya udah ada 4 ya. Baru 4. Banyak banget kan. Terus aku punya ini adalah highlighter, tapi dia nggak terlalu pop. Aku sebenarnya agak nyesel di ini, tapi karena dia bentuknya lucu aja sih, dan gemes. Coba pakai satu-satu. Kalau pakai satu-satu nanti pipi aku kayak ditonjok. Kalau review satu-satu. Buat koleksi iya juga, tapi kadang dipakai juga kok. Terus ngomong-ngomong tuh aku tuh punya 1 blush ya, tapi aku tuh lupa aku taruh mana. Apa aku tuh kasih orang ya. Nah ini tuh blush juga, tapi ini blushnya cream. Dia cream blush gitu, jadi dia tuh lebih kayak, kalau ini kan powder kan bentuknya. Kalau ini tuh harus dipakai sebelum pakai bedak. Jadi dia tuh waktu makeupnya masih basah, waktu sebelum pakai bedak kan pakai foundation dulu gitu. Ini tuh blush on dalam nih sebutnya. Jadi terus pakai bedak, terus baru ditimpa blush on lagi. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya semua warna pink karena aku suka banget blush on warna pink because it's cute. It doesn't look like pink. I love pink. Mana lagi ya? Bakal harus mengobok-obok kotak makeup aku yang. Kalian gak bosen kan? Kalau bosen bilang ya, nanti aku gak ngomongin makeup lagi. Aku ngomongin hal yang kamu suka aja. Terus ini ada, tapi aku agak nyesel beli ini karena ini sebenarnya katanya ada yang kecil, tapi aku waktu itu nggak ketemu yang kecil. Tapi aku nggak suka, ini warnanya kayak terlalu gelap gitu loh di aku. Kayak ini tuh kayak warnanya serius banget di aku. Ini aku agak nyesel belinya. Terus ini gede banget, padahal sebenarnya ada yang kecil. Terus ini mahal lagi, 500 ribuan. Aku males banget. Terus sedangkan itu kayak yang paling jarang aku pakai, aku nyesel banget beli itu. Nih, semuanya pink. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 6 ya totalnya, baru 6. Sebenarnya aku punya bentuknya apa ya, bentuknya bunga gitu, tapi kayak aku kasih mute deh. Ada beberapa makeup aku yang aku nggak suka, aku kasih mute karena mute suka, jadi aku kasih dia. Tapi kayak aku kasih mute deh guys, sudah nggak ada di sini. Apa hilang ya? Tapi nggak mungkin hilang. Kayak aku kasih mute deh.
Oh ini ada ini juga. Nah kalau ini blushnya dia bentuknya stick, dia stick. Ini nanti ditaruh di dab abis itu baru di blend gitu. Nggak deng, aku nggak punya 100 deng, kurang, berarti harus beli lagi. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 aku punya 17. Bayangin punya 17 tapi pipinya cuma 2. Makeup ada masuk kadaluarsa ada dong, tapi kayaknya lama banget masanya, jadi it's fine. Udah segitu aja guys, ternyata blushnya ternyata nggak sebanyak itu. Terus aku punya banyak banget bulu mata kayak gini, tapi aku nggak bisa pakai sendiri. Aku pakai ini buat konser doang, atau buat kayak event yang butuh makeup yang cetar banget, yang jelek kalau kayak gini. Jadi kayak gini aja, makeup yang harus kayak cantik brutal gitu. Ya sebenarnya cantik brutalnya setiap hari gitu ya. Iya nggak sih? Iya kan? Gitu. Sini adalah highlighter yang bentuk angsa kemarin. Oh iya, makasih udah mengingatkan aku. Ini dia, ini. Oh iya, kenapa aku melupakan blush on terbaru aku, sumpah. Oke, totalnya ada 8. Hari aku nggak pakai ini hari ini, aku lagi pakai. Aku hari ini pakai yang ini. Ini adalah terbaru dan terbagus. Ini adalah blush on terbagus yang pernah aku punya. Bagus banget. Ini kacanya sampai nggak aku buka, sumpah, karena aku tidak ingin waste good things. Oh, terus aku juga punya ini. Nggak deng, aku punya 9 deng. Aku punya blush baru, ini warna ungu. Tapi ini dia tuh balm. Jadi untuk kalau cewek-cewek ada yang nonton ini, kalau misalnya kalian kulitnya warm tone yang kuning gitu, tapi kalian mau pakai blush yang warna ungu, kan kadang nggak kelihatan ya, dan kadang nggak cocok ya. Kalian tuh pakai blush ini dulu, blush ungu dulu, biar dia tuh jadi tuh kayak ada efek mencerahkan juga gitu loh kalau pakai blush ungu. Dan kalau misalnya nanti kamu udah pakai blush ungu, terus kamu taruh blush yang warnanya lebih cool tone, itu tuh masuk, tetap kelihatan gitu. Itu aku tahu dari TikTok, jadi aku belajar dari TikTok. Pernah sayang banget buat pakai alat makeup? Pernah banget. Malah ini si blush on yang ini, aku sebenarnya kayak awalnya sayang banget nggak pengen aku pakai, tapi udah aku beli. Jadi sebenarnya ini kan ada embossnya nih, ini sebenarnya kayak udah agak nggak terlalu kelihatan, padahal ini ada angsanya tuh. Bagus banget kan? Jadi aku punya segini banyak blush on. Bahkan ini belum semuanya. Aku takut jatuh guys, aku takut jatuh dan pecah. Soalnya blush on bisa jatuh dan pecah. Soalnya blush on favorit aku yang terakhir banget itu pecah, dan dia udah nggak produksi lagi. Sedih banget gitu. Item yang paling murah dan mahal. Menarik banget. Item yang paling murah ya. Apa ya? Lupa yang paling murah apa. Tapi yang paling mahal aku ingat banget, karena setiap beli makeup mahal aku sebenarnya agak sakit hati dikit, tapi ya udah. Kayak ini sih. Dulu aku sempat punya cushion mahal, tapi aku nggak cocok, itu warnanya di aku agak gelap, tapi aku udah keburu beli. Aku belinya di Jepang dan waktu itu murah, tapi sebenarnya harga aslinya di Indonesia tuh mahal. Tapi waktu itu di duty free di Jepang itu cuma 800.000, yang sebenarnya harusnya 1 juta, tapi di Jepang cuma 800.000, jadi aku beli. Tapi karena sekarang aku udah nggak punya itu, aku kasih mute itu. Ini aku yang paling paling mahal kedua adalah ini, si blush on ini, karena dia 500.000. Bahkan foundation aja nih ya,
foundation aku segini. Ini merek Korea juga. Ini cuma 200 ribu. Ini 500 ribu coy. Untuk ini. Tapi dia lucu sebenarnya, awalnya dia lucu, ada shimmernya gitu loh, ada kayak glitter ya. Sakit gak keluarin 800 buat makeup. Sebenarnya sakit, cuma kayak kalian tuh gak sih kayak sebenarnya tuh kadang harga itu nggak worth it, nggak make sense, tapi kalian tuh tahu itu tuh lebih murah daripada harga aslinya, dan kalian kayak nggak tahu lagi kapan beli lagi, maksudnya kapan kesana lagi gitu loh. Kayak bahkan nggak sih, waktu itu FOMO aja sih, karena aku ngerasa kayak temen-temen aku yang udah punya dan aku belum punya, jadi ya udah aku beli, tapi ternyata warnanya salah. Si bodoh ini salah warnanya. Pernah pakai produk Thailand? Nggak pernah banget. Aku waktu ke Bangkok tuh juga beli make up. Aku setiap pergi ke negara apapun aku beli make up pokoknya. Nah waktu itu aku tuh punya kayak palette contour gitu, contour. Dia tuh buat ini, buat shading hidung, buat shading pipi. Dia tuh udah kayak satu palette gitu, udah satu kotak. Tapi pecah, dijatuh pecah. Sedih banget. Tapi ini pokoknya terbest. Spill blush on yang paling aku suka. Yang paling aku suka sekarang adalah yang ini, yang warna ungu. Kalau packagingnya yang paling bagus yang ini, tapi warnanya lebih suka yang ini, yang sangat ungu. Coba ya next time bisa kali ya kita bikin konten tentang makeup, pengen banget. Tapi aku nggak jago, tapi aku pengen kayak kasih lihat ke kalian how do I do my makeup. Pernah diomelin mama gak karena beli makeup mulu? Enggak, karena udah pakai duit aku sendiri, jadi dia kayak udah bebas mau beli apa aja. Tapi kadang kayak ngomongnya jangan boros-boros gitu. Tapi kalau misalnya kayak kemarin aku ngapain sih beli itu, ngapain beli itu, udah nggak pernah, karena udah pakai duit aku sendiri. Mungkin dia kayak udah ya udahlah gitu kali ya. Kalau pecah gak bisa dipakai lagi. Kadang ada yang nggak bisa, kadang ada yang pecah yang udah brutal gitu, itu nggak bisa dibersihin lagi, udah nggak bisa dirapin lagi, ya udah aku buang. Tapi blush on yang terakhir banget yang aku paling suka tapi dia pecah, itu pecah. Aku sempet kayak beberapa minggu aku nggak buang karena dia tuh masih ada butiran-butirannya kan. Tetap aku pakai, tapi kalau dia taruh di pouch makeup dia tuh berantakan dan itu kok jadi kotor. Jadi akhirnya aku buang, akhirnya aku merelakan blush on yang paling aku suka itu. Guys, aku hampir lupa, aku punya satu blush on lagi, kenapa aku lupa? Ini kayaknya ini, kalau ini bentuknya dia kayak liquid gitu. Ini aku juga suka warnanya. Jadi aku totalnya punya 10 deng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, aku punya 10 blush. Ini blush juga. Lupa. Baik, gue tuh punya 10 blush, tapi pipinya cuma 2. Kalau pakai banyak makeup nggak bikin jerawatan. Kalau aku itu tergantung cara bersihnya gimana. Kadang aku kalau misalnya hapus makeup itu harus selalu pakai cleansing balm. Aku ngerasa kalau misalnya cuma pakai micellar water, cuma pakai kapas itu nggak bersih. Kadang suka kayak beruntusan dan segala macam, dan itu kadang kalau misalnya nggak bersih itu udah capek biasanya, tapi kayak udahlah, jadi aku selalu pakai cleanse, aku selalu double cleansing. Tapi kadang tuh bukan karena makeup, kadang emang lagi time of the month emang suka kayak gitu. Jadi nggak semua salah makeup. Kadang kayak mami aku sempet kayak, makanya jangan pakai makeup dulu. Itu nggak semua salah makeup. Makeup itu cantik, makeup itu bagus, tapi emang ya cara bersihnya aja. Double cleansing is a must. Jadi aku double cleansing. Aku itu double cleansingnya adalah yang pertama-tama aku pakai cleansing balm dulu, aku lelehin di tangan, aku gini-gini, terus aku bilas, terus aku mandi segala macam, terus aku nggak deng, aku 3 kali cleansing. Habis itu aku pakai micellar water dulu, terus aku aku pakai di kapas, aku usap-usap lagi, baru aku cuci muka. Harus pakai micellar water. Tapi guys, ini adalah info ya,
kalian kalau misalnya lagi nggak pakai makeup juga, ini yang cowok juga bisa, kalian yang cowok juga harus dengerin. Kalian kan misalnya keluar kan sekarang juga udah nggak pakai masker, dan kan kadang kalau misalnya kena polusi kan juga harus tetap double cleansing, nggak boleh langsung pakai sabun cuci muka, minimal tuh punya micellar water di rumah dan punya kapas. Jadi walaupun nggak pakai makeup kadang tuh kan ada polusi, ada apa di muka, dan itu tuh bakal lebih bersih kalau misalnya kalian pakai kapas terus tuangin micellar water terus gini dibersihin dulu, pasti tuh kelihatan tuh kotorannya tuh, baru cuci muka gitu, itu lebih bersih. Iya kan, cleansing balmnya tuh warna warna pink, ada di kamar mandi, aku malas ambilnya. Tips membersihkan muka kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kalian tipe yang suka pakai sunscreen, kalian harus pakai sunscreen ya. Sunscreen penting banget, atau enggak nanti kalian tuanya nanti ini kulitnya nggak bagus. Kalian harus pakai sunscreen. Nah, misalnya kalian udah pakai sunscreen tapi tapi nggak dicuci juga, itu bisa kotor. Kalau misalnya sunscreen yang nggak dibersihin juga, harus dibersihin juga pakai micellar water. Nah yang cowok nggak apa-apa, kalian harus tetap pakai micellar water juga supaya membersihkan sisa-sisa kotornya yang ada di muka ya, mau itu nanti ada polusi, ada asap, ada angin ribut, ada bakteri, itu kan bisa muncul kan, bisa swing gitu kan, itu harus dibersihin juga pakai kapas gitu. Ya kalau misalnya aku nggak jadi idol, kayaknya aku jadi cici di TikTok yang review makeup deh kayaknya. Ya nggak sih, cocok gak sih? Aku bakal kayak tipe yang kayak bakal buka just tip makeup yang belum keluar di Indo, so kayak just tipin gitu. Kamu lebih sering pakai lip tint atau lip matte? Dulu sempat ada fase dimana aku suka bibir aku tuh matte. Jadi mungkin kalau yang belum ngerti, jadi bibir tuh bisa matte, bisa glossy. Glossy itu yang mengkilap, yang kayak basah dan lengket gitu. Tapi ada juga yang matte, yang dia tuh pakem gitu loh. Nah dulu tuh aku sempat suka yang lip matte karena dia tuh nggak nempel di bibir, nggak nempel di rambut kan, kayak gitu kan. Tapi kalau perform itu suka nempel kalau perform. Jadi dulu aku lebih suka pakai lip matte, tapi sekarang aku lebih suka pakai yang glossy karena aku suka bibirnya mengkilap tapi lengket. Susah banget sumpah cari lip produk yang dia tuh mengkilap tapi nggak lengket gitu. Jadi kalau misalnya perform terus kayak misalnya aku suka kayak gini rambut, karena itu kadang nempel di bibirnya karena memakai lip produk yang lengket gitu. Kalau rambut ada protein khusus? Enggak, rambut aku jelek, jangan tanya rambut ke aku karena rambut aku jelek. Rambut aku kering, rontok, jelek. Rambutku jelek. Aku bukan ahli di rambut, nggak bisa. Tenggorokannya masih sakit, masih, tapi biasa aja, nggak yang mengganggu ya kayak gitu, nggak. Kira-kira kalau misalnya JKT kerja sama brand shampoo gimana ya kira-kira ya? Aku samponya pakai yang merek Korea itu, yang warna merah itu. Ini yang waktu TXT pernah jadi brand ambassador ya, grup Korea si TXT itu. Gitu. Nggak latihan, enggak dong, masa latihan mulu setiap hari? Kalau nggak ada apa-apa nggak latihan, karena aku nggak ada event minggu ini, jadi aku nggak latihan untuk event. Jadi kita tuh kalau misalnya ada event tuh selalu latihan, karena kan urutannya juga beda, lagunya beda, membernya beda, jadi harus latihan. Tapi kalau teater nggak, kecuali ada yang pindah unit song atau pindah blocking. Encok gak nyetir hari ini, agak sakit punggung sih ya.
Soalnya tuh hari ini tuh apa ya, aku tuh takut banget kan di jalan raya tuh baik motor tuh deket banget sama mobil aku. Nah kadang tuh aku harus kayak lebih ekstra maju supaya bisa ngeliat depannya. Kadang tuh depannya tuh nggak kelihatan, maka aku maju gini biar ngeliat, takut kena motor. Sumpah ya, aku deg-degan banget kalau misalnya aku dikeliling baik motor tuh kayak aduh takut nyenggol gitu. Tapi enggak sih, aman aman aja guys. Lebih deg-degan nyenggol motor. Nggak ke Bandung, enggak. Hari ini nggak kemana-mana. Minggu ini nggak kemana-mana, cuma teater doang. Soalnya sebenarnya aku ditawarin ke Bandung, cuma maaf banget aku nggak bisa. Aku ada ini mami aku, ada perayaan mami aku, dan aku udah kayak udah jarang banget ikut acara keluarga, jadi kayaknya gitu. Tapi next time pasti aku akan ikut. Aku mau tidur, oke, nggak apa-apa. Bahkan tau nggak sih, mobil aku tuh ya, kan mobil tuh bisa dinaikin kan, bisa ditinggiin supaya dia depannya dikelihatan. Itu aku tinggiin paling tinggi, tau gak sih, karena aku tuh kalau misalnya nggak bisa ngeliat ujungnya itu aku deg-degan kayak wih gue nggak tahu ujungnya di mana, jadi kadang suka takut gitu loh. Kalau misalnya aku udah bisa ngeliat ujung mobilnya tuh oke, aman. Sedih aku pertama kali tadi si Kristi pertama kali disetirin sama aku. Sering-sering spill makeup. Oke, nanti kalau misalnya aku beli yang baru, nanti aku akan kasih lihat ke kamu. Tapi yang paling baru adalah yang ini tadi, yang glitter untuk mata. Wow, dia kayak matte banget itu loh. Dia kayak pakem banget, dia kayak nggak copot, nggak apa namanya, nggak hilang-hilang. Aku belum pernah coba di setirin Freana. Lebih enak nyetir sendiri apa disetirin? Jujur ya guys, aku tuh lagi ada di fase di masa ada lagi ada di masa aku tuh lagi suka nyetir. Aku lagi semangatnya. Tapi kayaknya aku yakin nanti akan ada masa dimana aku benci banget nyetir deh kayaknya. Bosen dan capek gitu. Tapi sekarang aku lagi semangatnya. Aku suka nyetir, kan nambah pengalaman juga, makin bertambah pengalaman makin bertambah jam terbangnya, iya kan? Soalnya kalau yang udah lama tuh pasti udah muak kan, tapi kayak aku lagi semangatnya, lagi seru. Next step nyupir bis, oke banget sih, mau banget sih. Sudah lama aku nggak bawa mobil manual. Oke, udah lupa. Tahu gak sih, aku mimpi guys, ini beberapa hari yang lalu, tapi aku masih ingat. Aku mimpi aku bawa mobil manual untuk for the first time lagi setelah sekian lama, terus dia nggak bisa direm. Itu aneh banget sumpah, teraneh. Mimpinya mobil manualnya nggak bisa direm, jadi dia nabrak. Perasaan aku nggak demam, tapi mimpinya aneh mulu deh. Apakah dia berdasarkan pribadi masing-masing nggak? Kayak kalau ini orang aneh, berarti dia mimpinya harus aneh gitu ya? Nggak juga ya. Pernah nyetir bus Temi, iya banget. Tapi tuh kayak masih belum puas gitu loh, kayak boleh nggak dibawa? Ya kan? Ya lagi kemarin pernah mimpi si Indira aku bonceng naik sepeda terus dia jatuh. Aneh. Tapi setelah ngobrol panjang lebar gini, kalian masih sayang aku nggak sih? Masih sayang kan? Masih sayang dan cinta mati kan sama aku? Soalnya kalau udah ngomong panjang lebar seakrabin tapi nggak sayang sih, kayak sedih banget sih, hati mungilku sakit. Hati mungil aku jatuh ke perut, tau gak? Oke, makasih ya. Makasih udah selalu memberikan aku validasi yang aku butuhkan. Aku merasa kayak
seru banget, divalidasi terus. Nggak deng, nggak selalu, kadang kalian kayak ada masa dimana aku diserang, aku selalu dipojokkan oleh komen-komen yang membuat aku sakit hati. Kayak contohnya kalau misalnya aku disuruh mandi mulu. Kenapa sih suruh mandi mulu? Nggak semua orang mandi, tapi dia tetap keren, tetap edgy, keren, dan bagus gitu. Spill mofusan yang bisa ditempel, yang action, yang figure kecil itu udah aku tempel di mobil. Tapi lemnya kurang, jadi belum semuanya. Aku ada yang Kuromi lagi boboan gitu, itu akan aku tempel juga. Tuh. Tapi nggak jadi. Just tau gak sih aku keserempet motor, haha. Serempet balik harusnya, kayak wah gitu. Tau gak sih ya guys, kalau misalnya mau dunia ini damai dan tentram dan adil, seharusnya di setiap kendaraan yang ada di dunia ini tuh ada CCTV. Jadi kalau misalnya amit-amit ada kecelakaan itu kayak main salah-salahan, kan ada CCTV, nanti bisa dilihat siapa yang nabrak siapa yang diem doang, kan bisa kan. Soalnya mami aku ngomong gini, kamu harus hati-hati ya bawa mobil ya, karena zaman sekarang tuh ada banyak motor yang kayak playing victim, yang sebenarnya nggak nabrak, tapi kayak dia pura-pura jatuh, pura-pura kena tuh biar dia nggak tahu biar apa ya. Jadi harus ada CCTV gitu. Tapi kalau misalnya ada tuh seru banget sih, dashcam ya namanya, seru. Pokoknya aku akan tetap berhati-hati. Tapi kata Ola, aku nyetirnya galak banget, kata Ola. Aku kalau misalnya ada orang mau nyebrang, tapi kayak aku tuh misalnya aku lagi jalan lurus, terus ada yang mau ini jalan lurus tapi di sini ada belokan, jadi dia tuh kayak mau masuk ke jalur, tapi aku udah deket, tapi dia tuh nggak mau ngalah, dia mau tetap jalan. Aku kedipin pakai lampu, aku tembak. Bodo amat. Udah tahu itu harusnya lo yang ngalah karena lo yang masuk jalur, tapi dia ngotot. Aku tembak pakai lampu. Bodo amat. Terus kata Ola, galak banget. Tapi kalau sama motor harus tetap ngalah, karena biasanya selalu mobil yang disalahin kan. Iya ya, kalau ditembak harusnya jadian ya. Malas. Soalnya aku diajarin kalau misalnya aku mau masuk ke jalur orang tuh aku harus sabar, karena yang di jalur yang lurus itu mereka duluan. Dia nggak mau kayak gitu. Dan aku tuh kadang bete banget kalau misalnya kayak aku kan mau misalnya aku mau ke kanan, aku dari kiri mau ke kanan, tapi aku nggak dikasih. Kayak jahat banget. Aku pernah sekali kayak sakit hati banget, gila gue nggak dikasih lewat, padahal udah sen kanan. Padahal aku baik banget, aku kayak oke, dia udah sen, oke, aku berhenti dulu, aku kasih dia lewat. Kadang nggak kayak gitu, aku sakit hati banget, kayak nggak bisa kita baik di dunia, kita nggak bisa baik. Tapi nggak apa-apa, itu adalah namanya kehidupan, itu pelajaran, nggak apa. Karena aku baik woi di jalan, emang aku tegas tapi aku baik. Kalau orang mau ganti jalur aku kasih gitu, atau nggak di tol ya, aku dari tengah, aku mau ke kanan, aku udah sen tapi aku belum belok, tapi aku udah sen kanan. Itu yang di belakang bukannya dia berhenti, malah makin cepet, dia nggak mau kasih. Padahal kalau aku di posisi dia, aku bakal kasih, oke monggo, terus baru aku di belakang dia, nggak apa-apa. Semua orang tapi nggak harus kayak gitu, nggak apa-apa. Kalau semua orang kayak gitu, dunia ini tuh nggak asik, dunia itu terlalu tentram. Nggak ya, salah ya, maaf ya. Tapi kayak seru banget gak sih kalau misalnya di jalan itu tuh kayak ada speaker kayak polisi gitu loh. Kayak misalnya
nggak sih, tapi ini nggak mungkin terjadi sih, tapi ini kayak aku berhayal, berandai-andai aja, kayak misalnya ada speaker di atas terus kayak ada mic-nya, jadi kan misalnya kayak kan kadang di jalan suka bingung ya, kayak ini orang mau kemana gitu kan di jalan suka bingung, terus kadang kita juga suka bingung kayak ininya ke kanan apa ke kiri kan, kadang aku kayak kadang kalau misalnya ngeliat maps aja tuh kayak masih kadang masih nih, siapa yang bingung kalau misalnya ngeliat maps biasanya dia sebenarnya ke kiri tapi ke kiri ada dua, ada yang ke kiri yang ke sini tapi ada ke kiri tapi yang di sini, itu kan bingung banget ya, tapi di maps tuh kadang nggak kelihatan, di maps tuh nggak dikasih kadang ini kirinya yang kanan apa yang kiri, tapi dia ke kiri, sama-sama ke kiri tapi beda, jadi kayak kadang aku bingung banget kan, makanya itu tadi aku salah jalan itu karena itu tuh mau ke kiri tapi tuh kirinya ada dua jalur tapi nggak dikasih jalan yang mana gitu kan, itu nggak jelas banget, rasanya tuh pengen banget aku kayak ada speaker gede, ada toa di atas, terus aku ngomong, bang kalau misalnya kesini ini lewat mana, itu kan seru banget, jadi kayak tapi bakal berisik banget sih pasti, kayak aku nggak bayangin itu bakal berisik banget sih, kayak bayangin kalau misalnya di jalan kayak mau 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 ke kanan tapi orang gak kasih lewat, kayak aku bisa ngomong, kak saya mau ke kanan, boleh ya tolong kasih lewat, saya mau buru-buru gitu kan, oke banget kan, kayak instead of klakson gitu. Oke, nge-lag kan tadi. Ya tapi misalnya bayangin kalau semua orang pakai itu tuh bakal jalanan tuh bakal berisik banget sama orang-orang ngomong. Ya. Yeah. Nge-lag pas lagi excited nih. Ya kan, kayak seru banget. Tapi nggak bisa kalau dunia bekerja dengan semaunya kita, gak bisa karena kita tuh makhluk sosial, semuanya tuh butuh koneksi dengan orang lain. Terus pernah ya guys, aku punya cerita, aku pernah pas pertama kali aku nyetir ke Jakarta, aku waktu itu mau belok kanan kan, tapi ternyata aku terlalu kanan sampai aku masuk jalur busway, dan aku nggak sengaja, aku nggak berniat masuk jalur busway, aku mau taat, aku lewat jalur orang-orang, tapi aku nggak sengaja, itu pure nggak sengaja, tapi aku panik, aku kayak ini nanti di luar masih bisa keluar kan, jangan sampai di depan nggak bisa keluar, ini masih bisa keluar kan, di depan bisa ke kiri kan, so, itu aku panik banget kayak gitu, panik. Gak bisa bawa motor, aku naik sepeda aja nggak bisa, apalagi bawa motor. Katanya kalau misalnya bisa naik sepeda udah pasti bisa bawa motor, ya nggak, tapi aku nggak bisa naik sepeda, aku nggak bisa naik sepeda yang tinggi ya, yang roda 2, tapi kalau misalnya sepeda pendek tapi roda 2 bisa, tapi kalau sepeda tinggi yang udah untuk orang dewasa tapi yang roda 2 aku nggak bisa, kecuali di belakangnya ada kayak roda kecil yang ada 2 gitu, aku bisa. Aku nggak bisa menyeimbangi, padahal aku Libra, katanya kalau Libra tuh bisa menyeimbangi sepeda. Nah kalau motor yang kayak di TMI itu aku mau banget, aku bisa itu, bisa. Bawa motor ATV mah gampang gak sih? Aku belum pernah coba tapi aku ngeliat aja kayak aku bisa. Nggak kayak gitu ya konsepnya ya. Nggak, bentar lagi ya. Aku belum mandi, aku belum harus makeup, aku belum nonton TikTok, aku belum main HP. Terima kasih ya udah mengingatkan. Mau banget mau ATV, belum pernah naik ATV.
keluarga aku pernah ke Bali tapi nggak ajak aku karena aku kegiatan waktu itu. Terus mereka naik ATV tapi aku nggak diajak gitu. Jess, favorit parfum wangi apa? Kenapa nggak Jess? Wangi parfum favorit kamu apa? Kenapa harus Jess? Favorit parfum wangi apa? Aku parfum wangi favorit itu wangi teh dan wangi bayi. Powdery. Tinggal jawab. Oh iya, maaf ya, maaf banget. Aku kayak grammar police banget ya. Teh apa? Teh jasmine, teh melati sih, es teh manis kayak wangi teh gitu. Omnia, iya banget. Omnia itu aku. Tahu Omnia nggak? Aku bahkan dulu pernah, udah tau lah ya, yang baby essence itu aku taruh di sini. Aku wangi bayi. Kantor JKT dingin banget sumpah. Jadi kan tadi aku dari kantor, abis itu aku mau nyetir, tangan aku masih beku gitu dan aku nggak bisa pegang setirnya dengan baik. Dingin banget. Aku punya ini. Iya, namanya baby cologne. Jadi aku kayak apa sih? Essence apa sih? Scent. Kalian mau lihat sesuatu nggak? Aku punya ini. Tim Twice Ready to Be. Terus tahu membernya siapa? Sana, karena biasa aku di Twice adalah Sana. Aku pengen pakai ini kapan-kapan untuk airport fashion karena aku mau pamer ini. Ini aku udah kepikiran nanti aku pakai ini, terus dalamannya pakai tank top, terus nanti bawahannya aku masih berpikir antara pakai jorts atau pakai jeans panjang. Tapi kalau jeans panjang kayak terlalu boring deh, kayak pakai jorts atau pakai jeans pendek. Tapi kalau naik pesawat aku nggak pakai jeans pendek, tapi aku kedinginan. Tapi pokoknya aku bawa jaket atau nggak aku bawa kayak selimut untuk di pesawat. Ini bagus banget, ini aku di gift. Ini kayak so fashion, ini fashion banget sumpah. Terus ada Sana shy. Ini aku cuma pengen kasih itu doang. Terima kasih ya sudah melihat ya. Mau lihat gak baju aku? Wih, banyak. Ini aku koleksi ini aku organize sesuai warnanya. Ini yang warna putih, ini warna putih, ini warna beige, warna coklat gitu. Aku bisa sebutkan 100 lagu Twice. Strawberry, One in a Million, Yes or Yes, Fancy, Turtle. Tahu Turtle gak? Dulu aku once banget. Tahu Baby Blue Love gak? Knock Knock. Banyak pokoknya, ada 100 lebih.
minta satu nggak boleh, aku cuma punya satu. Kalau misalnya aku kasih satu aku udah nggak punya lagi, udah mamium. Guys, sebenarnya aku sebenul karena aku terlalu banyak ngomong benul, aku ngomong sebenarnya jadi sebenulnya. Nih, aku butuh opini kalian ya, aku butuh pendapat kalian ya. Jadi aku tuh makan nasi itu tadi siang, jam sore deh, kayak jam 4-an gitu, dan itu adalah makan berat pertama aku. Abis itu aku kan ke mall kan, tapi aku masih kenyang. Tapi si Freya sama Chrissy mereka makan sushi, tapi aku gak makan sushi karena aku masih kenyang. Masih ada ayam yang masih berjoget-joget di perut aku dan aku masih merasakannya. Tapi jadi aku cuma pesen makanan manis doang. Jadi sampai sekarang aku belum makan yang kedua kali. Tapi aku belum lapar, tapi aku ngerasa nanti malam aku kan lapar karena aku baru makan sekali. Tapi menurut kalian gimana? Mana Kak Freya? Nggak ada Kak Freya tadi doang, nggak ada sekarang. Aku butuh opini. Makan ya. Ayamnya pesta, betul. Kan pernah nggak sih kayak makan makanan tapi kayak waktu telan ludah kan tuh masih bisa ngerasain rasanya, atau enggak kayak walaupun udah minum dengan baik tapi kayak kalian masih bisa ngerasain makanan itu. Makan lagi, oke. Karena hari ini aku baru makan beratnya sekali doang. Tapi kesalahanku adalah karena aku waktu jam makan yang berikutnya itu masih kenyang, malamnya aku lapar, tapi udah malam, ngerti gak sih? Gitu. Aku lagi pengen banget makan mana ya? Pengen banget makan steak, pengen makan mashed potato dan steak dan dengan bumbu barbecue. Kan kalau makan steak kan bumbunya mushroom, barbecue, black pepper atau apa? Aku suka enggak deng, iya black pepper aku juga suka deng. Bumbu black pepper deng, bumbu black pepper aku black pepper. Mushroom, dia tuh ada mushroomnya beneran, kalau nggak ada mushroomnya nggak apa-apa. Sebenarnya mushroom. Oh iya, kok ini sebelum aku mau bilang saus black pepper sauce gitu. Dulu aku pernah makan cimol. Itu dulu pas aku masih SD, itu pas aku selesai les aku beli cimol. Dulu aku bisa bedain cimol, cilor, cilok. Tapi yang aku tahu cimol itu, yang aku tahu ini correct me if I'm wrong ya, karena ini yang ada di dekat tempat les aku waktu itu, dan dia mengklaim namanya cimol. Cimol itu yang bulat-bulat warna putih tapi dia crispy, dia bakso tapi yang nggak berkuah, tapi dia digigit di dalamnya kopong gitu. Kalau cilok dia itu yang basah dan dia berkuah dan kenyal, ya nggak? Terus bedanya, terus cilor itu apa itu cilor? Kenapa banyak banget? Biasanya cimol itu pakai bumbu-bumbu kayak bumbu barbecue, bumbu keju, bumbu pedes, ya kan? Aku juga makan. Aci dikasih telur, make sense. Tapi aku gak bayang bentuknya kayak gimana. Aci itu tepung ya? Banyak banget sumpah cici ini. Ada cilor, ada cimol, ada cilok, ada cireng, ada cici, ada koko, ada cece. Gitu. Iya, ada cipung, ada cigre, ada cishani, ada cijeslin, ada cia, ada ebecia, ada cijeci, cijesi, cici, cilung. Tuh cilung apa lagi cilung?
Cilung, aku pernah denger Cilung, tapi aku nggak tahu itu bentuknya kayak gitu. Cilung apa lagi? Kalian tahu nggak ada di TikTok si anak kecil mirip banget sama Cia. Itu seru banget, sampai itu lucu banget. Kayak kok bisa sih ada orang semirip itu. Kayaknya orang punya 7 kembaran di dunia itu real deh. Kayaknya aku juga punya deh kembaran, dan kayaknya salah satu yang mirip aku banget itu si ini, si yang anak Cina itu yang gini, yang pakai pisau itu. Terus kemarin aku dikasih sama Ola, ada namanya Santi di Cina, dia punya anak namanya Aileen, katanya mirip aku juga. Emang iya ya? Gak yang semua Cina mirip aku, guys. Cipuk apa lagi? Aci pupuk? Dipupuk acinya? Iya kan? Enggak kan? Terus apa, dulu juga pernah ada yang mirip aku sama Chaeryeong Itzy. Menurut aku nggak mirip, tapi ada lah beberapa yang mirip. Kayak ada beberapa foto yang kayak gue gitu. Pernah gak sih kayak gitu? Tapi ya kalau yang cakep kan nggak apa-apa, artinya aku cuma juga dikatain cakep. Cipung, ci 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 Cigajur, Cijugar, Cianjur, Cikampek, Semanggi, Tomang, Cirebon, Cikini, Ciluk, Citayam, Semanggi, Tomang, Cawang, Slipi, Senayan, Gatot Subroto, Senayan City, Plaza Senayan, Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Ion Mall BSD, Bintaro Exchange, Pacific Place, Margonda, Depok, Jatinegara 2024, 2012, 2005, Titanic, Kacila, Palembang, Bandung, Jambi, Kota Kasablanka, Freci, Cibitung, Cijeci, Jepang, Harajuku, Yokohama, Osaka, Hokkaido, Nagoya, Nagini, Jasmut, Nagini, Yokanang, Fik, Domlika. Maaf, udah ya, cukup pakai, cukup, maaf. Tangerang, Wotanet. Wotanet. JKT48 History. Aku admin tahu JKT48 History, kan gak lihat membernya di follow, cuma aku doang. Itulah aku. Versi jelek, betul. JKT48 Live X 48 time. Boncos. Autumn Bliss, Jessie Nation, Jessie, JKT48. Bekasi, Strawberry, Cikarang, Tambun, oh my god, Tambun tuh jauh banget gak sih? Official JKT48,
Medan. Dunia itu adalah digital adalah kunci. Aku foto kamu, sekarang aku foto siapa? Bali, uh, Surabaya, Jogja, Yogyakarta, Malang, Solo, Tegal, anime, Universitas Media Nusantara, Universitas Pelita Harapan, Purwokerto, Banjarmasin, Tulungagung, Bojonggede, Makassar, Gajah Mada, Majapahit, Tebet, Karawang, Legok, Merak, Universitas Bunda Mulia, Efek Sudirman. Cukup. Oke, sorry. Itu tuh kayak keyboard kalian itu. Cilacap, oh my god, iya Cilacap. Cempaka Putih, Pamulang, London School Public Relation, Acikiwir. Udah ya, cukup. Cisaung, tahu nggak Cisaung? Itu nama apa ya? Nama tol apa nama daerah, nama kota? Cibaduyut tuh kayak konyol gitu loh rasanya, kayak dari mana orang-orang bisa namain semua nama kota dan nama jalan ini, kayak Cibaduyut, Cisauk. Nama stasiun ya. IDN, Indonesia, Filipina, Malaysia, ya kan? Oh itu nama, oh iya ada nama pahlawan, bener juga. Tapi emang semuanya nama pahlawan. Emang Tomang nama pahlawan? Agus Tomang atau kayak Mulyani Tomang gitu. Berarti kalau gitu nama Gading Serpong itu kayaknya juga nama pahlawan deh, kayak Ayu Serpong atau Gading Gunawan gitu. Kenapa nama kamu Jessie? Karena J artinya jelita, artinya cuantik, S artinya sae nih, S-nya lagi nggak ketemu punchline, nggak ketemu. Sorry. Jawa Timur, betul. Di arti Indonesia kayak oke, kalau gitu saatnya kita berdoa. Sebelum kita berpisah, kita bersatu dalam doa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, jiwa dan raga selalu sehat. Bercanda ya. Tapi kayaknya udahan gak sih? Udah lama, aku mau melakukan kegiatan lain, such as mandi. Ya see you di video call ya. Kalau misalnya kamu mau video call sama aku, video call aku ya. Kalau misalnya kamu gak ketemu aku di video call, kita ketemunya kayak 100 tahun lagi. Tapi kalau misalnya kamu kayak ketemu right now, as fast as soon as possible, itu di video call ya. Karena I know you miss me. You know you love me. XOXO Gossip Girl. Siapa nonton Gossip Girl? Bosen tipsal mulu. Udah bosen. I know you miss me. XOXO.
EXO itu ini ya, yang nyanyi It's going down down baby itu ya, EXO. Dulu Chrissy suka banget sama EXO. EXO Kokobok betul. Nomor 24 ada Achen, nomor 23 ada Kak Purwanto Alsagia, tapi nggak apa-apa, nggak aku bacain top gifter sekarang banget. Nggak apa-apa, nggak, kalau nggak boleh juga ya udah nggak apa-apa. Udah malam bobo, kamu aja yang bobo. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Tanahku dingin. Bisa gini gak? Coba sekarang aku mau semuanya yang nonton live aku sekalian semua kayak gini. Tuh kayak gini. Mandi dulu, oke. Siap kalau itu kemauan kamu untuk mandi. Oke, kalau gitu kayak kalian udah gak sayang sama aku lagi deh. Kalian udah gak semangat. Mana semangatnya? Yaudah, baca top gifter. Bentar, jangan keluar dulu, baca top gifter dulu. Oke, nomor 26 ada Achen, nomor 25 ada Kak Purwanto Alsagia, nomor 24 ada Jessie, 23 ada Hus, nomor 22 ada PDG 48 Dimas, nomor 21 ada Kak Okta, nomor 20 ada Lightning X, nomor 19 ada Mat ID, terima kasih. Nomor 18 ada Mas Al, 17 ada Ricky Argiansyah, 16 ada Faustin, 15 ada Hilal, 14 ada Adam Rabani, 13 ada Kabira, nomor 12 ada Kak Iqbal, 11 ada Diana, 10 ada Axel, 9 ada Cepio. Makasih Cep. Nomor 8 ada Kak Arya Susanto, 7 ada Putri Yudi, 6 ada Ale, 5 ada Sausan. Nomor 4 ada Brawas. Jelek banget sumpah namanya. Di ini ujungnya, sumpah ini adalah ini nggak boleh kayak gini ya. Nanti member jadi kebaca loh. Parah emang si Brawas ini. Terus nomor 3 ada Dava, nomor 2 ada Kaglet, nomor 1 ada Fanny dan nggak salahin adanya, dan nomor 3 ada Dava, nomor 2 ada Kaglet, dan nomor 1 ada Fanny. Terima kasih ya. Brawas party pooper emang. Makasih ya sudah mendengarkan aku yang berisik dan asbun dan seru ini. Oh seru banget kan, kayak seasik gitu kan. Kayak emang boleh seasik gitu. Ya. Belajar asik sama aku ya. Lo mau asik gak? Mau kelas gak? Bosan gak sih cuma jadi orang biasa? Menjadi asik, ayo gue ajarin nih belajar asik. Ayo kita video call. Gue yakin dijamin asik terus pokoknya. Thanks. See you next time.